Dulu dari sekolah yang dulu ya di Makassar, orang nikah itu anak-anak SMA aliyah, kalau sudah kelas 2 kelas 3 aliyah, perempuan belum nikah sudah mulai was-was. Dan apakah terhenti pendidikannya? Tidak. Bahkan kalau sudah mau ujian itu bawa anak titip sama adik kelas, pegang dulu tapi anak kita mau masuk ujian dulu. Sampai seperti itu. Akhirnya sempat saya kemarin kritisi masalah undang-undang anak ya, anggaplah bahwa itu hasil penelitian ya, tetapi saya katakan jangan sampai ada bagian daripada khusus fikir, invasi pemikiran. Yang pertama, dibatasi, tidak boleh nikah dini, laki dan wanita harus di atas 19 tahun, tetapi difasilitasi untuk bikin dosa. Ketika pacaran dianggap hak milenial, seks bebas dianggap hak asasi manusia, dianggap bahwa pacaranlah, berzinalah, tapi jangan menikah. Nah, ini kan bahaya ini. Sempat saya ngurus, sudah lulus ya, sudah lulus nikah. Kita menikahkan sesama mereka anak santri. Anak santri baru usia 17 tahun, putri. Kita urus surat nikahnya. Katanya, oh tidak, belum boleh, karena ini di bawah umur. Terus solusinya apa? Solusinya dua. Satu, ke pengadilan, atau yang kedua, ke rumah sakit pemerintah yang bikin surat keterangan bahwa anak ini sudah salah. Ya Allah. Berarti boleh menikah, yang penting tak salah dulu. Masih boleh lagi, Ustaz? Silakan. Iya. Ini juga berkaitan dengan yang tadi yang Ustaz jelaskan. Ini kasus yang ada di kampungnya anak, Ustaz. Jadi di sana itu kepercayaan untuk pendidikan anak itu sudah hilang, Ustaz. Kenapa? Karena setelah mereka lulus SMP itu, ya, lulus SMP, banyak yang menikah ya Ustadz, di bawah umur atau pernikahan dini, Ustadz. Nah, kemudian juga banyak juga yang kalau bahasa orang tak salah begitu. Ya, karena kampung di sana juga kalau orang kecelakaan dini dia. Ya, banyak yang seperti itu, Ustadz. Sehingga orang tua itu sudah tidak percaya lagi gitu. Apalagi kalau misalnya sekolah SMA atau kuliah itu harus menempuh jarak yang mungkin jauh begitu, Ustadz. Nah, kemudian ketika dia pulang atau ke sana kemari itu tempatnya juga jauh dari pemukiman sehingga terjadi itu hal-hal yang seperti itu, Ustadz. Belum selesai SMA sudah ini, belum selesai kuliah sudah ini. Akhirnya orang tua itu setelah lulus SMP sudah putus sekolah, dan akhirnya juga sudah tidak percaya lagi dengan pendidikan. Bagaimana ini solusinya, Ustadz, bagi mereka, Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah pendidikan, harus tentunya pertama sekarang meyakinkan masyarakat kita bahwa pendidikan bukan penghambat, pernikahan bukan menghambat pendidikan ya. Terkait masalah nikah dini, saya suka bahasa ini. Ada di pernikahan. Kalau kita di circle Darul Istiqomah lah secara umum, dulu Darul Istiqomah yang dulu ya di Makassar, orang nikah itu anak-anak SMA aliyah, kalau sudah kelas 2 kelas 3 aliyah, perempuan belum nikah sudah mulai was-was. Masa transisi. Jadi laku tuh nyanda, ada yang mau tuh nyanda, karena di lingkungan kami seperti itu dulu ya. Dan apakah terhenti pendidikannya? Tidak. Bahkan kalau sudah mau ujian itu bawa anak titip sama adik kelas, pegang dulu tapi anak kita mau masuk ujian dulu. Sampai seperti itu. Akhirnya sempat saya kemarin kritisi masalah undang-undang anak ya, anggaplah bahwa itu hasil penelitian ya, tetapi
saya katakan jangan sampai ada bagian daripada khusul fikir, invasi pemikiran yang menyerang orang pemikiran. Pertama, dibatasi, tidak boleh nikah dini, laki dan wanita harus di atas 19 tahun, tetapi difasilitasi untuk bikin dosa. Ketika pacaran dianggap hak milenial, seks bebas dianggap hak asasi manusia, kemudian sempat dulu ada hari AIDS dunia, itu bagi-bagi kondom gratis di sekolahan. Dianggap bahwa pacaranlah, berzinalah, tapi jangan menikah. Nah ini kan bahaya ini. Tidak boleh menikah. Kalian masih anak-anak, kalian masih remaja, nikmati dulu masa muda dan seterusnya. Ini kan ungkapan-ungkapan yang berbahaya. Ketika mau menikah tidak boleh. Sempat saya ngurus salah seorang santri yang saya nikahkan, sesama santri di sini. Sudah lulus ya, sudah lulus nikah. Kita mau nikahkan sesama mereka anak santri. Anak santri baru usia 17 tahun, putri. Kita urus surat nikahnya. Katanya belum boleh karena ini di bawah umur. Terus solusinya apa? Solusinya dua. Satu, ke pengadilan bahwa dua-duanya sama-sama ridho, dua-duanya ini. Atau yang kedua, ke rumah sakit pemerintah yang bikin surat keterangan bahwa anak ini sota salah. Ya Allah. Berarti boleh menikah, yang penting tak salah dulu. Sudah kecelakaan, sudah boleh, ini darurat. Sedangkan ada orang yang sudah pengen sekali menikah, pengen yang halal, nggak boleh, melanggar undang-undang. Tapi kalau sota salah, sudah boleh. Nah, ini darurat. Nah, ini kan menurut saya keliru ya. Wallahu alam, ini menurut undang-undang yang berlaku saat ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa dievaluasi. Mudah-mudahan ini bisa dipertimbangkan kembali. Kenapa? Mari kita survei. Berapa banyak anak SMA yang sudah tidak perawan? Berapa banyak anak SMP yang sudah tidak perawan? Berapa banyak di antara mereka yang sudah aborsi? Bahkan penelitian di Yogyakarta tahun 2001 kalau tidak salah, 97,5% mahasiswi Jogja sudah tidak perawan. 97,5%. Tinggal berapa persen lagi? Yang masih bisa menjaga kehormatannya cuma 2,5% saja. Masya Allah. Ini kan harusnya kita ngeri dengan fenomena seperti ini. Dianggap hari gini masih perawan, apa kata dunia gitu ya. Seakan-akan keperawanan itu sudah jadi tren dan sudah bukan satu hal yang kehormatan yang wajib untuk dijaga. Anak SMP, SMA sudah tahu yang namanya seperti itu. Ini ya mungkin sedikit kritikan lah barangkali. Masukan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian untuk jangan usia yang dibatasi. Seharusnya pendidikan pranikah yang harus digencarkan. Ya, kenapa saya katakan tadi di pondok pesantren siap nikah di usia SMP, SMA dan SMP, bahkan ada yang sudah menikah. Kenapa? Dipersiapkannya sejak SD. Anak-anak itu sudah belajar masak, belajar mencuci sejak SD. Diajari mengurus adik-adik ketika santri di sini umpamanya. Di usia kelas 1 SMA, kelas 2 SMA sudah bisa mengatur jadwal sholat kapan, jadwal adik-adik anggota kamarnya kapan dan seterusnya. Sudah bisa masak. Saya selalu bilang sama anak santri, ini kalau dengan santri. Kenapa? Jangankan masak untuk satu orang suami, masak untuk 100 santri bisa. Masya Allah. Jangankan bangunkan suami dan anaknya, satu orang anak untuk bangun sholat subuh, dia bangunkan satu asrama dia bisa. Iya. Jadi kedewasaan itu yang sudah harus ditumbuhkan. Mencari orang. Jangan sekarang. Perempuan usia 25 tahun belum bisa masak, belum bisa mencuci, belum bisa, masih kekanak-kanakan, ya, masih game online lagi. Tiap hari hanya di depan YouTube, drama Korea, nonton ini, nonton itu. Kenapa? Karena memang tidak dipersiapkan untuk dewasa sejak dini. Dia masih selalu ya berpikir
nikmati masa muda, nikmati masa muda. Nah, kapan kita mau dewasa kalau seperti itu? Harusnya dididik sejak sekarang. Ayo kita sama-sama mempersiapkan generasi kita yang lebih baik. Allah Masya Allah. Ada Mas Reji, ketua? Enggak, saya cuma mau kasih opini tambahan sih. Oh, iya, Ya, silakan Mas Reji. Mengapa? Karena saya kebetulan memang banyak berhubungan sama anak-anak muda ya. Iya. Suka seminar, terakhir kan kemarin seminar di Unsa juga. Jadi banyak kalau istilah Manado ya. Saya tahu bahasa Manado itu karena lama di sini. Lama di sini. Kemarin kan cuma 2 bulan lah kalau nggak salah di sini kan. Ada istilah Manado batona itu. Batona. Jadi kadang-kadang belum nikah kan. Anak juga heran juga nih kok belum nikah udah tinggal sama-sama. Ada anak, status pernikahannya nggak jelas ini kan. Udah nikah atau belum kayak gitu kan. Nah, tapi orang banyak tuanya lagi. juga welcome aja kayak gitu kan. Dan juga orang tuanya juga nggak masalah Nggak kadang, dan masalah. itu sesuatu hal yang culture yang biasa aja kadang-kadang, apalagi kan ini sebenarnya memang budaya. Tapi kadang-kadang umat Islam juga keikut-ikutan juga kan. Dewasa kini kan banyak juga yang kayak gitu kan, dan itu sesuatu hal yang biasa. Dan bahkan saya juga ada juga sih temannya istri kan belum nikah tapi sudah bertona, ada anak sama macam. Itu suatu hal yang luar biasa banget kan. Dan yang Ustaz sampaikan tadi memang betul, untuk nikah itu memang tuh ada ilmu nih Ustaz. Anak ngerasa banget nih Ustaz setelah mau pernikahan yang ke-3 tahun ini Ustaz. Memang benar nih harus ada ilmu nih. Memang bukan batasan usia kan. Walaupun memang kadang-kadang umat Islam ini disorot nih. Ada pernikahan yang masih muda nih gagal, seperti Alvin kan anak Ustaz. Dari tinggal kemarin almarhum kan. Wah, gagal langsung disorot. Jadi soalnya media langsung membumbui kayak gitu ya. Udahlah jangan segala macam. Jadi mindset anak muda nih. Tidak ada buku namanya Carol S. Dweck mindset itu Ustaz. Ada grow mindset, ada fixed mindset di situ kan. Jadi memang seseorang itu untuk mau sukses, untuk bisa maju itu yang diubah dulu otaknya dulu. Jadi kalau teman-teman semua pengen merubah maju atau jelek, merubah otak dulu, karena otak bagian pertama ini kan. Jadi di yang itu tadi kan, anak-anak muda kenapa dia nggak mau ini, seperti kata Ustadz tadi ya, udahlah nikmati masa muda dulu nikmati masa muda dulu kan. Ujung-ujungnya kan anak muda yang laki-laki ya pacaran kayak gitu kan. Anak nggak munafik juga, anak juga terjebak di situ juga kan, muda lah juga kan. Cuman setelah dewasa kini kan anak juga belajar, oh iya ya ini kayaknya salah nih, untuk anak-anak muda harusnya seminar di pranikah itu memang harus dibanyakin kan, apalagi kan di sekolah Ustaz, di sekolah itu kadang-kadang nggak ada nih pelajaran kebetulan anak Ustaz 7 tahun ngajar bimbel Ustaz di Palembang dulu kan. Nah jadi Ustaz di sekolah itu dia nggak ada bagaimana sekolah menjadi yang pranikah itu tadi kan, mempersiapkan beda kayak di pesantren kan. Bagaimana dia juga menjadi leader, bagaimana manage dan sebagainya gitu. Tidak ada pembelajaran yang sekedar akademik aja apa sih, setelah itu lupa pembelajaran apa sih. Betul. Lupa. Dulu contoh kayak gini Ustaz, Aweli antum IPS atau IPA? Akuntansi IPS kan. Ingat nggak antum perjanjian Linggarjati? Lupa. Padahal IPS mana juga pernah belajar, IPS juga lupa kayak gitu. Akademik itu kadang-kadang sesuatu yang ingatnya betul di otak itu bakal akan lupa gitu. Nah itu jadi hal-hal yang kayak gini yang kadang-kadang menurut anak secara pribadi saya kurang sekali, dan anak sangat mendukung Ustaz. Ya, saya ada gerakan karena apalagi anak-anak mana di Afwan kadang-kadang bicara kotor sekali. Allah Akbar. Anak terkejut Ustaz pertama kali di mana dulu. Bicara kotor, bicara ini salah macam, kan kaget kayaknya sama biasa memaki salah macam. Maki-maki segala macam. Anak juga kadang-kadang pernah juga Ustaz, kan kadang-kadang nyetir kan. Karena traffic Manado kan agak beda nih Ustaz. Naikin segala macam kan. Wah, laju ada langsung. Wah, agak kaget. Anak langsung kena mental. Ya Allah. Diamnya kan. Sempat agak down juga nih kan. Berapa kali dimaki? Dan itu bukan sekali 2 kali. Udah lebih dari 3 kali anak dimaki kayak gitu. Iya, kan agak kaget Ustaz. Betul. Kalau menurut anak memang
Masya Allah. apa ya, dari akhlaknya nih, akhlak dan sebagainya. Dan memang anak-anak muda ini memang harus ada modelnya ini, model, harus ada edukasi kayak gitu kan. Dan memang anak-anak muda yang Ngana lihat nih Ustaz ya, secara di Manado kan Ustaz ya, itu memang kadang-kadang mereka banyak terjerumus Ustaz di dalam hal-hal yang kayak tadi sih, di pacaran. Bahkan pacarannya nih agak ekstrem nih, ekstrem, sangat-sangat ekstrem sekali. Anak juga kaget juga kan pas mungkin apa tuh namanya, di beberapa di agak Melayu Ustaz ya, di Palembang dan sekitarnya itu kan, mereka pacaran, tapi memang menurut secara analis, secara garis besar ya, tapi nggak terlalu selebay di sini sih. Kalau batasan-batasannya ini ya. Ke hotel aja nggak boleh kalau sana nggak ada KTP kayak gitu. Di beberapa tempat Palembang kayak di sini bebas kayak bebas. Apalagi tahun baru nih kan, bentar lagi tahun baru kan, banyak orang yang ini semacam. Apalagi di media sosial nih Ustaz, lebih parah lagi di media sosial nih. Banyak orang kadang-kadang live agak seksi, bukanya segala macam itu. Maka berat. Bener. Anak salah satu ini agak curhat dikit nih cerita Ustaz. Seminar nih Ustaz, dulu sebelum nikah tuh sangat berat ngisi acara seminar. Luar biasa, sangat berat tuh Ustaz. Kalau ngisi acara kan kebetulan banyak karena nggak mau nafsu lah, banyak peserta seminar. Karena banyak akhwat. Siapapun kadang-kadang kan, karena memang jumlah populasinya kan lebih banyak mereka kan, jadi aduh luar biasa masalah, banyak banget tantangannya. Akhirnya anak kebetulan waktu itu ada diundang di Manado, ketemu istri ada langsung halalkan kayak gitu. Berat sekali itu aja, umur 25 anak nikah tuh udah sangat berat sekali sebenarnya. Udah banyak dosa dan maksiat sebenarnya kan, maksiat. Jadi memang kita harus ada kayak solusi nih Ustaz, menurut anak saya pribadi untuk masalah ini. Karena ini untuk melihat Indonesia depannya, lihat anak muda zaman sekarang nih Ustaz, sangat miris nih Ustaz. Betul. Itu sih kalau menurut anak saya pribadi. Nanti kalau anak sedikit mau tangkap tadi, mau jemput, kayaknya mesti jemput ini tadi usul tadi. Kalau boleh bisa seminar di remaja-remaja masjid. Mengawal sendiri yang boleh nanti boleh itu yang apa? Kita bikin konsep untuk itu ya. Insyaallah. Kita masuk di remaja-remaja masjid. Iya, lengkap Ustaz ya. Iya. Jadi nanti di setiap materi-materi seminar harus disisipkan dakwah itu ke arah sana. Apalagi kalau sering ngisi di mahasiswa, daripada batona, daripada kumpul kebo gitu ya, nikah Jo, halalkan. Ya, orang kenapa takut nikah? Terlalu tinggi biayanya, terlalu dianggap terlalu gengsinya itu terlalu ini. Mending bisa kok yang tanpa menikah juga bisa kok begini. Akhirnya disitulah yang membuat orang memilih kumpul kebo daripada menikah. Ya. Makanya tradisi itu juga harus dibongkar sebenarnya. Nikah yang terlalu mahal, terlalu mewah, terlalu ini kan. Insya Allah. Ya baik, alhamdulillah semakin ke sana semakin seru ya pembahasan kita. Ada lagi pertanyaan Ustadz dari anak pribadi Ustadz ya. Terakhir jam berapa ini? Bagaimana apakah berdosa begitu, dan apa ganjarannya Ustadz bagi anak yang ini lebih kepada anak Ustadz ya, bagi anak yang menyuruh orang tuanya untuk mengasuh anaknya begitu Ustadz, dan dia kerja karena kesibukannya kerja, nggak ada yang ngurus anaknya, dipanggilnya orang tuanya untuk ngurus anaknya. Apakah anak ini berdosa Ustadz? Dan apa ganjarannya? Mungkin ya fenomena zaman sekarang juga itu ya. Bahwa anak ya diasuh sama neneknya, bukan sama ibunya, karena ibu juga sudah punya pekerjaan, ibu juga sudah sibuk. Jadi ada nenek nih nganggur, pensiun ngomongnya. Ada teman ya. Nenek lah. Pertama, kalau berbicara dosa tidak dosa tergantung. Kalau sekiranya memang neneknya suka, memang neneknya
sayang, sudah tidak ada kerjaan lain, pengen ngasuh cucunya, nggak ada masalah. Pada hakikatnya nggak ada masalah. Selama tugas dan kewajiban ibu terhadap anak juga tetap harus dijalankan. Ya, jangan sampai kita sibuk kerja, sudah juga kasih ASI, sudah juga, ini akhirnya lebih dengket sama neneknya daripada ibunya, itu juga salah sebenarnya. Namun kalau ada orang tua yang merasa terbebani karena tapi tidak mau mengungkapkan sama anaknya bahwa sebenarnya pekerjaan berat, ngurus anakmu ini luar biasa ya, tapi dia nggak mau ngeluh sama anaknya, itu sudah dosa. Makanya ada satu penafsiran dari hadis Rasulullah SAW dalam hadis Jibril ya, dalam hadis yang panjang ketika Jibril datang kemudian kepada Rasulullah SAW bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, sampai pada pertanyaan terakhir, akhbirni an amaratiha, beritahu saya apa tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, ada dua. Pertama, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika engkau melihat seorang ibu melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-urat al-ala tari'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua adalah engkau melihat orang yang telanjang dada, tidak pakai sendal, biasanya dia pengembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Dua ini. Ada yang menafsirkan bahwa antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuannya, ibu melahirkan anak-anak durhaka yang ibu yang melahirkan tuannya, ibu yang akan menjadi babysitter daripada anaknya. Babysitter untuk cucu-cucunya. Ibu yang memasak untuk anak-anaknya, ibu yang meskipun anaknya sudah menikah dan seterusnya, menjadi budak, menjadi pembantu terhadap anak sendiri. Nah, ini harus dipertegas lagi kepada orang tua yang kita mau berikan amanah yang lebih untuk menjaga cucu-cucunya. Apakah benar-benar dia ikhlas? Apakah benar-benar dia ridho? Apakah benar-benar dia tidak merasa terbebani? Kalau ada rasa beban atau ada yang disembunyikan dari perasaan berat mengurus anak-anak, karena terus terang ada nenek yang curhat sama saya. Wah, ini DP mamanya ndak peduli sama sekali. Cuma kita ini Ustaz, dari pagi sampai malam cuma kita ini dia. DP mama sibuk. Ada yang seperti itu. Mungkin tidak disampaikan kepada anaknya, tapi disampaikan ke saya. Curhatan itu sampaikan ke saya bahwa sampai sejauh ini ya orang tua memendam rasa berat membantu anaknya. Ya, karena memang mungkin sudah keterlaluan ya. Ya, tiap tahun melahirkan. Makanya enggak ambil enaknya saja, Wen. Tapi giliran sibuknya nggak mau sibuk. Jadi hati-hatilah dalam memberikan beban lebih kepada orang tua. Cukuplah dia sudah mengasuh kita waktu kecil, jangan lagi kasih beban yang lebih. Kecuali kalau memang nenek bilang, nanti kita yang urus, nanti kita ini dan seterusnya. Kita soalnya nak mampu kerja, apalagi umpamanya bapak sudah tidak ada, tinggal mama sendiri, sudah cucu dan kita sudah ada ini, nanti orang yang kasih menghidupi orang tua sebagai bahagian daripada tanggung jawab kita, yang nggak ada masalah. Ya, selama satu bahwa dia tetap ikhlas. Yang jangan sampai juga kita mengatakan, oh iya kan mama kerja kita kasih gaji sekian, itu juga tidak boleh ya, bahwa kita mempekerjakan orang tua. Sekiranya dia tidak ngurus anak kita, kita masih berkewajiban kok untuk memberikan, kalau dia memang masih membutuhkan bantuan dari kita. Masya Allah. Pembahasannya hari ini sungguh sangat menarik ya. Nah, karena waktu, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya lagi. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang di luar sana, teman-teman sekalian, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz tadi, cara kita mendidik anak supaya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya sebagai host pada kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Ya, saya tutup dengan bacakan doa kafaratul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.